Saya sengaja memberi warna yang berbeda. Yang merah if then ini adalah instruksi dari percabangan atau perintah percabangannya. Yang warna biru melambangkan kondisinya. Kemudian yang warna hijau adalah statement-nya. Terkadang ada lebih dari satu statement. Jadi bentuk umumnya bisa seperti ini. If Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan praktikum pemrograman visual menggunakan VB.NET. Hari ini kita akan membahas tentang statement control, di mana fungsi dari statement control adalah mengontrol alur program. Jadi jalannya program dapat diatur sesuai dengan kebutuhan user, sehingga menghasilkan sebuah output yang benar. Nah, statement control ada 3. Yang pertama ada statement pemilihan atau percabangan. Yang kedua ada statement pengulangan. Dan yang ketiga adalah statement loncat. Hari ini kita akan fokus membahas statement pemilihan atau percabangan. Misalnya ada sebuah program semacam ini, ada program di mana ketika kita memilih salah satu atau lebih dari checkbox, misalnya saya pilih bahasa pemrograman yang saya kuasai adalah Python dan Visual Basic, maka ketika saya klik tampilkan, maka akan muncul kotak dialog atau ada pesan yang menampilkan pilihan yang sudah saya pilih tadi, yaitu Python dan Visual Basic. Nah, pembuatan program ini menggunakan statement pemilihan atau percabangan, di mana jalannya program kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Karena tadi saya milihnya Python dan Visual Basic, kita atur nanti yang akan tampil adalah Python dan Visual Basic. Misal saya ganti pilihannya adalah C++, kemudian pilihan kedua MATLAB, ketiga Java. Kita tampilkan, nah hasilnya ada Java, C++, dan MATLAB. Selanjutnya Anda dapat membuka program Visual Studio-nya, kemudian kita tambahkan kontrol-kontrol yang kita butuhkan. Kontrol yang pertama kita butuh kontrol label, kita cari label, kemudian kita posisikan di sini. Kita isi tag-nya, bahasa pemrograman yang Anda kuasai. Kita lebarkan. Selanjutnya kita butuh kontrol checkbox. Jadi checkbox merupakan jenis inputan yang cara memilihnya adalah dengan cara mencentang ya, sehingga memungkinkan user itu dapat memilih lebih dari satu pilihan. Beda kalau kemarin kita kenalan dengan combo box ya. Kalau combo box itu contoh atau pilihannya berupa sebuah daftar drop down ya. Kemudian dapat ditampilkan atau disembunyikan dengan mengklik panah pada kontrolnya. Kalau combo box hanya bisa memilih salah satu, kalau checkbox bisa lebih dari satu. Nah, kita butuh misalnya 4 checkbox. Selanjutnya kita atur properties masing-masing dari checkbox-nya. Yang pertama, checkbox 1, saya isi tag-nya Python. Name dari checkbox-nya saya ganti CBX Python.
Selanjutnya checkbox kedua, CBX C++ misalnya, atau karena nggak bisa pakai operator, kita kasih C++. Tag-nya saya ganti C++ bisa pakai tanda operator ya, karena ini adalah teks. Checkbox yang ketiga, Visual Basic misalnya, dengan name CBX Visual Basic. Checkbox yang keempat atau yang terakhir, CBX MATLAB misalnya. Teksnya MATLAB. Kontrol yang terakhir, kita butuh 2 button. Setiap button kita atur propertiesnya. Yang pertama, button 1, saya beri teks tampilkan. Name-nya kita rubah. PTN tampilkan. Button yang kedua, rubah name-nya PTN keluar. Teksnya kita ganti keluar. Selanjutnya kita akan menambahkan coding programnya. Namun sebelum kita lanjutkan ke coding, kita akan memahami lebih dalam apa itu statement pemilihan atau percabangan. Statement pemilihan atau percabangan sering kita kenal dengan istilah if-then. Jadi ini ada flowchart if-then, di mana sebuah statement pemilihan atau percabangan adalah suatu kontrol untuk pengecekan atau menganalisa suatu keadaan yang dilakukan sebelum statement-statement dalam sebuah blok program dieksekusi. Nah, kondisi yang didefinisikan itu berupa ekspresi boolean yang bernilai true atau false. Jadi statement akan dikerjakan atau dieksekusi jika kondisi yang didefinisikan bernilai true. Jika kondisi bernilai salah, false, maka statement akan diabaikan. Ini adalah bentuk flowchart dari if-then. Bentuk umum dari statement if-then, jadi ada if diikuti kondisinya apa, then statementnya apa. Sebagai contoh, ada kondisi nilai lebih besar atau sama dengan 75. Statementnya adalah predikatnya lulus. Jadi if, kondisi, then statement. Saya sengaja memberi warna yang berbeda. Yang merah if then ini adalah instruksi dari percabangan atau perintah percabangannya. Yang warna biru melambangkan kondisinya. Kemudian yang warna hijau adalah statementnya. Terkadang ada lebih dari satu statement. Jadi bentuk umumnya bisa seperti ini. If, kondisinya apa, then, statement 1, statement 2, dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan and if. Sebagai contoh seperti ini, kondisinya masih sama, jadi nilai lebih besar sama dengan 75. If, kondisi, then, statementnya ada 2. Yakni statement untuk predikat sama dengan lulus, kemudian ada statement untuk keterangan sama dengan selamat. Diakhiri dengan and if. Bentuk lain dari statement pemilihan atau percabangan ada if, then,
else. Jadi bentuk umumnya seperti ini. If kondisi, then statement 1, else statement 2. Yang berwarna hijau ini adalah statement ketika kondisinya bernilai true. Sedangkan yang berwarna oranye ini adalah statement jika kondisinya bernilai salah. Contohnya masih sama dengan contoh yang sebelumnya. Jadi if kondisi, then statement jika true, ini yang hijau, else statement jika kondisinya salah. If nilai lebih besar sama dengan 75, then statementnya, predikatnya lulus. Tetapi jika tidak lebih besar sama dengan 75, maka dia akan mengeksekusi statement yang bernilai false, yakni predikat sama dengan belum lulus. Nah, ini adalah contoh di mana statementnya lebih dari satu untuk setiap statement untuk kondisi true maupun kondisi false. Flowchart dari if then else seperti ini. Kondisinya apa? Jika true, maka yang akan dieksekusi adalah kondisi yang benar atau true, kondisi benar. Jika false, maka yang akan dieksekusi adalah statement bernilai false-nya. Kita kembali ke program Visual Studio-nya untuk menambahkan coding. Yang pertama kita double klik button keluar yang sudah pernah kita pelajari. Instruksi untuk keluar bisa menggunakan close. Selanjutnya, kita akan menambahkan coding pada button tampilkan. Nah, di sini instruksi percabangan atau pemilihan akan kita tambahkan di sini. Sebelumnya, kita definisikan dulu sebuah variabel. Misalnya, saya beri nama variabel bahasa. Kita deklarasikan variabelnya dim bahasa as, tipe datanya kita pilih string, karena nanti berupa string. Tampilannya string sama dengan bahasa pemrograman yang dikuasai. Selanjutnya kita tambahkan instruksi if-nya dan panggil name dari cpx Python .text. Then selanjutnya kita panggil variabel bahasa. Karena outputnya akan berupa ganti baris, kita tambahkan perintah vb crlf. Dan kita tambahkan lagi, kita panggil name dari cpx Python .text. Kita bisa mengcopy perintah percabangan dari checkbox Python untuk checkbox yang lain. 3. Kita tinggal rubah saja setiap nama dari checkbox-nya. Kita ganti untuk checkbox C++, name-nya cpx C++. Selanjutnya checkbox Visual Basic, name-nya cpx Visual Basic. Yang terakhir checkbox untuk MATLAB, cpx MATLAB. Harus sama, cpx MATLAB. Setelah coding untuk percabangan selesai, kita tambahkan message box.show. Kemudian panggil nama variabelnya bahasa. Tambahkan judul dari message box-nya, misalnya pilihan bahasa pemrograman.
Kita tambahkan juga button dari message box-nya, button OK cancel misalnya. Dan untuk ikonnya kita pilih message box icon information. Kita coba jalankan, kita pilih Python, MATLAB, tampilkan. Nah, ini hasilnya, message box-nya, pilihannya Python dan MATLAB. Kita ganti pilihan, tambah C++, tampilkan, sudah ada C++-nya, kita cancel, kita coba rubah lagi pilihannya, tambah Visual Basic, hasilnya seperti ini. Demikian pembahasan kita mengenai statement pemilihan atau percabangan yakni if then. Untuk contoh statement pemilihan yang lain ada if then else dan select case akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.